Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan saya Pendeta Prin Kisu, bertugas di Resort GKI Palangkaraya Hulu, khususnya melayani Jemaat GKI Victoria. Sahabat PSJD yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai 10. Di sini saya hanya membaca dari ayat 1 dan 2 saja yang berbunyi, "Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, 'Apakah yang kau lihat, Amos?' Jawabku, 'Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau.' Berfirmanlah Tuhan kepadaku, 'Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, nas renungan ini saya beri tema anak IKE takut akan Tuhan. Saudara terkasih, Amos berasal dari Tekoa, daerah Israel Selatan, namun diutus Tuhan kepada umat Israel di utara. Saat itu Israel Utara hidup makmur secara ekonomi, hasil panen melimpah, hidup senang. Tetapi di balik kemakmuran itu, orang Israel tidak lagi jujur, pedagang menipu timbangan, orang kaya menindas orang miskin. Mereka pura-pura beribadah, tapi hati mereka jauh dari Tuhan dan menyembah berhala. Karena itu Tuhan tidak tinggal diam, sehingga lewat penglihatan keempat Nabi Amos, di situ Tuhan memperlihatkan bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Apa artinya penglihatan itu? Sudah terkasih, buah-buahan musim panas tentu sudah matang. Jadi artinya bahwa waktunya hampir habis. Umat Israel sudah di puncak kemakmuran, tetapi juga di ujung waktu. Kalau mereka terus-menerus menindas, tidak adil, berbuat dosa, maka Tuhan akan menghentikan semua kesombongan mereka dengan mendatangkan hukuman. Sahabat PSTD yang dikasihi Tuhan, apa hubungan nas ini dengan Hari Anak GKI saat ini? Saudara terkasih, tentu kita tahu dan lihat sendiri anak-anak GKI sekarang hidup di zaman yang penuh kemajuan. Hampir semua punya gadget. Ada teknologi lebih modern, akses belajar yang lebih baik daripada anak zaman dulu. Tetapi di tengah kemudahan itu tentu ada godaan untuk berbuat curang, berbohong, membuli, atau malas belajar. Lebih banyak waktu untuk handphone daripada baca Alkitab. Hatinya lebih dekat media sosial namun jauh dari Tuhan. Jadi nas ini mengingatkan agar anak-anak GKI tidak terlena dengan kemajuan zaman ini. Tidak terpengaruh hal-hal negatif seperti umat Israel Utara. Tetapi yang Tuhan mau anak-anak yang jujur, sayang teman, hormat orang tua, dan rajin belajar serta takut akan Tuhan. Sahabat BSJD yang terkasih, siapa yang bertanggung jawab menjaga anak-anak GKI saat ini? Pasti yang pertama keluarga, khususnya orang tua. Dan yang kedua gereja, khususnya dalam pengajaran sekolah hari Minggu. Anak-anak GKI adalah generasi penerus, pewaris iman. Sehingga peran orang tua, guru, pendeta, dan warga jemaat GKI punya tugas menjaga anak-anak supaya tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu saudara terkasih, marilah kita mengingatkan agar anak-anak belajarlah jujur sejak kecil. Tidak menyontek, tidak berbohong, tidak membuli. Namun bertemanlah dengan semua orang. Kalau melihat teman susah, dibantu semampunya. Kalau salah, harus minta maaf. Jadi belajar saling mengasihi. Begitu juga bagi orang tua dan para guru. Tidak hanya menuntut anak-anak jadi pintar, tetapi juga hidup benar. Jadilah teladan bagi anak. Kalau ingin anak jujur, orang tua harus jujur juga. Kalau ingin anak rajin ke gereja, orang tua harus setia juga beribadah. Akhirnya saudara-saudara terkasih, apabila anak GKI takut akan Tuhan, pastilah Tuhan akan memakai anak GKI
menjadi berkat untuk keluarga, gereja, dan bangsa. Sehingga tercapainya warga jemaat GKI yang misioner. Selamat Hari Anak GKI, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kami, warga jemaat GKI. Tuhan Yesus, minggu ini kami merayakan Hari Anak GKI. Tolonglah agar anak-anak GKI hidup takut akan Tuhan. Anak yang setia dan jadi berkat bagi kehidupan keluarga, gereja, dan bangsa. Mohon Tuhan curahkanlah akal budi hikmat untuk orang tua dan para guru serta hamba-Mu yang melayani, agar setia membimbing, menegur, mengajar anak jemaat GKI. Mohon diberkatilah unsur majelis sinode, majelis resort, dan seluruh majelis jemaat. Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah seluruh warga GKI dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.